penerimaan siswa baru ini ada istilahnya yaitu SPMB, yaitu kepanjangannya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru, di mana digunakan untuk menggambarkan sistem penerimaan murid baru di sekolah negeri. Istilah ini menggantikan istilah sebelumnya PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. SPMB bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas yang adil bagi semua murid, terutama yang tinggal di dekat sekolah. SPMB ini diatur juga melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Dan untuk pelaksanaannya jenjang SMA SMK di Sulawesi Utara ditetapkan melalui SK Gubernur nomor 137 tahun 2025 yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaannya. Secara garis besar, pelaksanaan SPMB jenjang SMA dan SMK negeri di Sulawesi Utara memiliki beberapa jalur pendaftaran. Oleh karena itu, para calon siswa dapat memilih salah satu jalur pendaftaran untuk mendaftar ke sekolah tujuan. Dan masing-masing dari jalur pendaftaran ini punya syarat-syaratnya ya. Kalau dengan jenjang SMA ini ada tersedia 4 jalur ya. Jalur domisili, yaitu jumlah siswa yang akan diterima di jalur domisili ini adalah kuotanya sebesar 30%. Dan jalur prestasi ini diterima kuotanya sebesar 35%. Jalur afirmasi melalui afirmasi ini 30%. Dan jalur mutasi atau perpindahan orang tua itu ke sebesar 5%. Untuk bidang SMA. Ya, kalau SMK ini ada hanya 3 jalur ya. Jalur domisili yaitu 10%, jalur prestasi itu 75%, jadi sedikit besar ya untuk prestasi di SMK. Ya, SMK, dan ketiga jalur afirmasi yaitu 10%. Baik. Nah, ini yang diterapkan di SPMB tahun 2025 ini. Untuk persiapan tentu saja kami telah berupaya sebaik mungkin dan secepat mungkin ya menyesuaikan dengan regulasi atau aturan yang terbaru. Intinya sebagai satuan pendidikan kami siap mengamankan ya kebijakan baik yang diatur dari pusat juga petunjuk teknis yang telah diatur di daerah lewat SK Gubernur atau Keputusan Gubernur nomor 137 tahun 2025. Di sekolah kami sudah membentuk panitia, kemudian juga sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi, membahas tentang juknis yang akan diberlakukan, termasuk juga mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan perlengkapan-perlengkapan ya, yang akan digunakan. Karena ini sistemnya online ya, digital, kami juga telah mempersiapkan ruangan khusus, termasuk juga antisipasi untuk calon pendaftar yang mungkin akan bermasalah kalau mendaftar sendiri. Sebetulnya dengan jalur online kan tidak perlu datang ke sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang ada kendala ya dari yang bersangkutan. Nah, itu juga kami telah siapkan di sekolah, ada tim yang akan menangani secara khusus. Ya, jadi intinya SMA 1 Manado telah siap untuk melaksanakan SPMB di tahun 2025 ini sesuai dengan regulasi yang ada. Kadang ada yang terkendala mungkin jaringan di lokasi ya pendaftar. Nah, tapi mungkin juga ada yang walaupun sekarang sudah era digital, tapi masih belum familiar mungkin ya, terkendala mungkin juga gadgetnya ya bermasalah. Nah itu kami bantu, tapi sebatas untuk mempermudah lah begitu supaya anak-anak itu yang mau mendaftar itu terlayani dengan baik. Jadi dengan sistem yang kali ini kita buat tentu sudah semakin sempurna. Karena ini sudah kami lakukan secara online dari tahun 2017, di mana kita melihat berbagai kebutuhan masyarakat atau calon peserta didik, calon murid yang akan masuk ke jenjang SMA SMK. Sehingga pada tahun kemarin jika kita melihat bahwa jalur zonasi itu 50%,
Dan tahun ini kita melihat kebutuhannya seperti itu, jadi kita sesuaikan menurunkan kuota ya menjadi 30%. Mengapa demikian? Karena pada tahun kemarin kita melihat kebanyakan pendapat daripada orang tua, mereka hanya berpikir daftar ke sekolah itu hanya melalui jalur zonasi saja atau jalur domisili. Sehingga di tahun ini kembali kita sosialisasikan bahwa daftar masuk di SMA SMK bukan hanya jalur domisili saja, bukan hanya jalur zonasi seperti tahun lalu, tetapi ada seperti lewat melalui jalur prestasi itu kuotanya lebih besar, 35%. Apalagi untuk SMK itu 75%. Jadi ini mungkin hal-hal baru yang perlu masyarakat atau calon murid itu harus lebih tahu. Lebih tahu lagi ya. Untuk mendaftar secara online bisa saja langsung melalui website kita ya di spmb.sulutprof.co.id. Dan juga apabila Bapak Ibu atau calon murid itu bermasalah, kami sudah menginstruksikan untuk setiap sekolah SMA SMK negeri untuk membuka posko. Posko ini hanya untuk membantu cara daftarnya saja. Ya, silakan jika bermasalah bisa ke posko-posko di sekolah-sekolah atau ke tempat kami yang ada di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Jalan Samratulangi nomor 35. Ya, jadi untuk para orang tua murid semua, bahwa disampaikan bahwa pertama itu pendaftarannya gratis. Kemudian melalui aplikasi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah semua satuan pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang saya sampaikan tadi bahwa kualitas pendidikannya sama. Jadi sebenarnya tidak ada yang kategori sekolah unggulan. Cuma karena mindsetnya dari orang tua murid yang menyatakan bahwa salah satu atau dua berapa sekolah ini sekolah unggulan yang ada di Sulawesi Utara. Tetapi sebenarnya sama semua karena sistem pendidikannya berlaku sama. Tidak ada yang karena dikategorikan sekolah unggulan, sistem pendidikannya di situ berbeda dengan yang lain. Tetapi sistem pendidikannya sama karena kurikulumnya juga sama. Kembali kepada siswa. Jadi kita jangan lagi terpola dengan sekolah unggulan. Jadi tolong bagi orang tua murid bahwa semua satuan pendidikan yang ada semuanya sama. Baik, jadi mari kita mengikuti semua prosedur SPMB ini sesuai aturan. Ya, kami sekolah akan berupaya melakukan SPMB ini sesuai dengan regulasi yang ada, ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan aman. Ya, semua sekolah itu sebetulnya sama, ya, cuma tergantung kita masing-masing. Ya, jadi tidak perlu mengkultuskan sekolah, ya, karena pemerintah juga telah berusaha memfasilitasi semua sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Jadi kita patuhi saja yang memang dekat sekolah, ya cari sekolah yang carilah sekolah yang dekat dengan tempat tinggal, ya. Tapi kalau berprestasi dan orang tua mampu bisa juga di sekolah yang ya sekolah impian lah begitu. Jangan sebaliknya, ada yang orang tuanya kurang mampu, ya kemudian mau sekolah di jauh, ya itu akan mempersulit. Jadi masing-masing kita tentu memahami situasi kita sendiri. Jadi mari kita laksanakan SPMB ini sesuai aturan, ya. Terima kasih.